Terus kalau misalnya adik-adik yang lain nih lagi lewat hutan atau misalnya kayak tadi lewat jembatan gitu, kamu suka bantuin tolong nggak misalnya ada yang jatuh atau apa gitu? Saya kayak sekarang berubah di sini. Makanya saya kan bingung. Itu. Iya, iya, iya. Tim Indonesiaku menyambangi Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Dari Pelabuhan Kota Agung, kami menaiki sampan. Namun perjalanan kami dengan sampan hanya berlangsung beberapa menit. Kita harus naik perahu sampan ini untuk menuju ke kapal karena biasanya memang warga estafet barang ke kapal besar, kemudian menuju ke desa Tirom, nantinya akan estafet lagi barang menggunakan sampan kecil. Sebenarnya tidak praktis, namun kondisi perairan di pesisir memaksa kami untuk menempuhnya dengan cara seperti ini. Transportasi utama di wilayah ini adalah perahu motor. Kapasitasnya mencapai 100 orang, disertai barang bawaan berukuran besar seperti sepeda motor hingga hewan ternak. Setiap penumpang dikenakan biaya 40 hingga 60 ribu rupiah. Jika membawa barang bawaan, maka akan dikenakan tarif 5 sampai 10 ribu rupiah per kilogram. Perahu motor dapat dikatakan sebagai transportasi andalan warga. Setiap harinya ada banyak anak sekolah dan pekerja kantoran yang bergantung pada keberangkatan perahu motor. Tetapi tidak jarang, perahu motor ini mogok di tengah lautan. Hanya ada 2 armada perahu motor, itu pun digunakan setiap hari. Sehingga tidak heran jika mesinnya rusak, maka warga harus menunggu perbaikannya selama berhari-hari tanpa bisa kemana-mana. Sebenarnya, perjalanan yang kami tempuh hanya 32 km, namun kondisi laut yang tidak stabil memperlambat waktu tempuh kami. Warga punya pilihan untuk menempuh jalur darat karena desa-desa di Kecamatan Pematang tidak terpisah daratan dengan Kota Agung. Namun jalurnya harus mengitari pulau dan kondisinya rusak parah. Ibu pernah kehujanan terus badai gitu di jalan? Ya udahlah, sering. Iya. Iya. Terus gimana itu suasananya kalau kayak gitu? Doa aja lah. Tapi nggak apa-apa, nggak kapal. Nggak apa-apa kapalnya. Hujan badai, kadang yang nangis, takutan gitu. Setelah melalui perjalanan hampir 3 jam, akhirnya kami tiba di desa tujuan. Tidak adanya dermaga di pesisir pantai wilayah desa membuat kami harus kembali estafet memindahkan barang-barang. Tidak jarang, beberapa barang bawaan warga akhirnya jatuh ke laut. Seru banget ya melihat mereka di sini berenang-berenang. Tapi kita beruntung sekali ini tidak disambut oleh badai karena musimnya sebenarnya sedang buruk. Nelayan juga banyak yang berhenti, tapi kita hanya disambut oleh gerimis-gerimis kecil aja. Perjalanan tidak berhenti sampai di sini. Area pemukiman tempat Bu Sri tinggal masih jauh dari wilayah pesisir. Karena ini di zona hijau, jadi saya copot masker sama warga yang lainnya juga. Saya akan ikut Bu Sri ke rumah karena kita mau lihat warungnya seperti apa. Sembakonya juga akan mau dibawa ke warung. Sekitar 10 menit katanya kalau naik motor. Bu Sri mengajak saya menggunakan ojek motor. Bagi warga setempat, ongkos mengojek tergolong mahal, sekitar 30 hingga 100 ribu rupiah, tergantung jarak tempuh antar kampung yang dituju. Ada 4 kampung utama dan belasan kampung kecil di sekitarnya yang mencakup wilayah pesisir hingga pegunungan. Beberapa kampung bahkan berada di tengah area hutan yang sulit dijangkau. Kami harus naik turun bukit membawa bahan pokok. Jalur yang kami lalui juga licin dan terjal. Selain Bu Sri, hanya ada 2 hingga 3 orang yang membuka warung. Itu pun di kampung yang berbeda.
bawa masuk ke dalam. Ya udah sini masuk. Iya, sini. Di jalan. Sebagai pemilik warung yang menyediakan bahan pokok bagi masyarakat setempat, Bu Sri harus keluar masuk desa setidaknya 1 sampai 2 kali dalam sepekan. Resikonya tidak hanya soal besarnya modal yang harus dimiliki, tetapi juga waktu, tenaga, serta resiko celaka dan bahaya dalam perjalanan. Paling ibu jalan gitu. Kadang-kadang malam maghrib masih di jalan, mana nggak bawa baterai. Kadang nangis sambil jalan itu. Desa Tirom memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Area kebun dan hutan yang begitu luas memberi manfaat besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah tanaman nilam yang tidak tumbuh di banyak desa di Indonesia. Menanam nilam memerlukan trik. Tanaman ini walaupun tergolong mudah untuk ditanam ya, tinggal ditancap-tancapkan aja, nanti dia tumbuh sendiri, dan banyak juga yang liar, tapi butuh waktu sekitar 8 bulan sampai bisa tumbuh 30-40 cm. Tanaman nilam terbilang baru di Desa Tirom jika dibandingkan tanaman komoditi lain. Pembudidayaannya secara serius dimulai sekitar 10 tahun lalu. Warga melihat ada nilai jual yang besar jika berkaca dari penjualan minyak nilam di Kota Agung. Namun sayang, ketika warga mulai mengeluarkan modal untuk bibit dan keperluan penanaman baru, harga justru anjlok. Petani merugi dan belum bisa balik modal sampai hari ini. Sejak Taman Nasional berdiri, lahan desa juga jadi terbatas, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Sampai saat ini warga masih berharap ada tambahan lahan Taman Nasional yang dibebaskan agar bisa dimanfaatkan oleh warga untuk menanam tanaman produktif dan bisa menghasilkan uang. Semenjak itu warga tidak bisa masuk. Nggak bisa, makanya kalau seperti saya ini Pak, saya kayak sekarang berubah di sini. Makanya saya ini kan bingung. Itu. Iya. Tapi berarti Bapak masih nunggu proses ini, Iya tanahnya Pak, ya dibuka. betul, alat ini saya amanin Pak. Ini aja dapat tangan ini Pak. Alat ini saya bayar saya cicil gitu. Ada sebidang tanah yang warga harapkan dapat dibuka untuk penanaman nilam baru. Namun secara sah bukan milik masyarakat, melainkan ada di dalam area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ya, selama ini area perkebunan warga berbatasan langsung dengan area Taman Nasional. Bahkan beberapa kali warga saling silang pendapat tentang kepemilikan area kebun mereka. Ya kalau saya ini mah nunggu Pak, nunggu proses yang tanah yang di dalam itu. Taman Nasional. Iya. Itu kan termasuk lahan tidur lah Pak, yang udah rusak berapa kilo itu. Dulu kan udah dimanfaatin sama rakyat itu. Oh, dulu sempat warga garap Sempat itu. dimanfaatin, udah sampai dimanfaatin tanah. Karena gunjang ganjing itu tadi lah Pak ya. Jadi ditutup lagi buat warga. Tapi sekarang warga juga masih berharap itu bisa dipakai. Masih sangat mengharap. Memang itulah wadah rakyat. Lahan itulah Pak. Bukan mau milikin tanah, mau numpang menanam. Iya, yang jelas kalau petani itu Pak. Data Kementerian Pertanian tahun 2002 menyebutkan bahwa harga minyak nilam dari Indonesia di pasaran dunia mencapai Rp700.000 per liter. Namun jangan bayangkan harga setinggi itu yang diterima oleh petani. Sejak harga minyak nilam anjlok 3 tahun lalu di Kota Agung, harga yang diterima petani hanya sekitar Rp200.000 per liter. Itu pun tidak semua pengepul berani datang ke Desa Tirom, lantaran sulitnya akses transportasi. Sekali menyuling dalam sepekan, Gunari mampu menghasilkan 6 hingga 8 botol minyak nilam. Tetapi di musim hujan, jumlah produksi minyak nilam bisa menurun drastis karena daun yang dipetik basah dan sulit diuapkan. Jadi memang baru beberapa warga yang memanfaatkan nilam, padahal nilam ini kalau kita tahu potensinya itu salah satu jenis minyak paling mahal di dunia. Itu Betul, Pak. Betul. bahan dari parfum ya, biasanya diolah di Singapura, diolah di Prancis. Iya. Dan salah satu dari Desa Tirom ini yang akan dijual langsung ke sana. Makanya si Pak Sekdes itu langsung saya rangkul, tahu dia pembuangannya, kalau sana sekian, sana sekian. Tinggal nunggu harga naik ya Pak? Iya.
Area pesisir Desa Tirom berada di kawasan Teluk Semangka. Ombaknya tidak terlalu besar, pasirnya halus dan berwarna putih. Laut di timur Desa Tirom ini berasal dari belasan muara, akhirnya membuat pasang surut laut menjadi begitu ekstrim. Sebagian area yang kami pijak bisa saja hilang ketika air pasang, karena ketinggian air bisa naik lebih dari 2 meter. Potensi hasil laut Desa Tirom sama besarnya dengan perkebunan. Namun di awal tahun seperti ini, angin yang kencang membuat nelayan enggan melaut untuk mencari ikan. Yang bisa warga lakukan hanyalah mencari remis, sejenis kerang yang hidup di batuan dan karang. Nah, saya dapat nih. Ya, kalau ini yang isi, tapi beberapa yang saya dapat sebelumnya ini kosong nih kayak gini. Jadi ibu-ibu di sini sudah cukup lama nggak ngambil. Jadi kalau dapat bisa sekalian besar atau kosong kayak gini karena sudah dimakan. Remis banyak ditemukan di sungai, muara, dan area laut dekat muara. Mencarinya susah-susah gampang karena remis bersembunyi di balik pasir dan batu. Ini kenapa nggak ibu jual, kan lumayan nih kalau dijual? Ya orang kita cari untuk makan, masa mau dijual. Oh, jadi karena emang nggak terlalu banyak ya nanggung ya buat dijual ya? Remis yang mereka cari tidak pernah ada dalam jumlah banyak. Warga hanya bisa mencari 2-3 kg per hari karena waktu yang terbatas. Pasang surut air laut membuat mereka harus waspada agar bisa menemukan jalur untuk jalan pulang. Selama ini, warga tidak pernah mengolah remis selain dimasak menjadi sayur. Itu pun karena terbiasa memanfaatkan remis sebagai lauk sehari-hari. Nah, kalau Pak Jokowi lihat nih, Ibu mau sampein apa sih ke bapak-bapak yang Jakarta nih? Kalau ibu mah cuman hanya minta akses jalan sama lampu, tolonglah dipenerangin gitu aja udah. Cuman itu aja ibu mah, biar anak cucu ibu juga nanti kan bisa enak, nggak beli aki terus gitu. Besar harapan warga agar pemerintah pusat memperhatikan desa mereka. Meski entah sampai kapan, harapan untuk sejahtera terus ada dalam benak warga. Nih Mas ya, minta penerangan, jalan bagus. Kamar anak saya jalan kemana-mana biar enak. Walaupun nggak punya motor, jalan kaki kan enak, nggak kesulitan gitu Mas. Kesiangan? Kenapa? Ya gara-gara ketiduran malam. Oh, ketiduran. Jadi kamu yang biasanya suka ingetin ke teman-teman. Terus kalau misalnya adik-adik yang lain nih lagi lewat hutan atau misalnya kayak tadi lewat jembatan gitu, kamu suka bantuin tolong nggak, misalnya ada yang jatuh atau